Hai semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dapur Wana Rahmi. Di video kali ini aku mau bikin roti Mariam atau roti canai yang berbahan dasar tepung terigu. Roti Mariam kali ini sangat berserat dan teksturnya lebih renyah. Nah, pengen tahu kan cara buatnya bagaimana? Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Pastikan jangan di skip supaya penjelasannya bisa dipahami. Selamat menonton ya. Aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Aku pakai merek Cakra Kembar. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh gula pasir, seperempat sendok teh garam, dan satu butir kuning telur ayam. Tambahkan juga 3 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Kemudian aku aduk sampai tercampur menggunakan spatula. Sambil mengaduk-ngaduk, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya, tekan tombol subscribe-nya, like videonya, dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Lalu aku tambahkan 120 ml susu cair, aku tambahkan secara bertahap ya. Kalau nggak ada susu cair boleh diganti air putih biasa ya. Tapi menurutku roti canai yang menggunakan susu cair rasanya lebih enak dan lebih gurih. Nah ini susu cairnya aku tuang sisanya semuanya. Kemudian aku aduk-aduk lagi sampai tercampur. Setelah semuanya tercampur seperti ini, aku lanjutkan menguleni menggunakan tangan. Nah ini diuleninya sampai adonannya tidak lengket lagi di tangan ya teman-teman. Ini adonan yang sekitar 10 menit aku uleni, hasilnya seperti ini, sama sekali nggak lengket di tangan. Kalau adonannya sudah seperti ini, siap kita lanjutkan ke step berikutnya. Kemudian adonan ini akan aku potong atau aku bagi menjadi 6 bagian, atau boleh sesuai selera ya. Bisa juga dijadikan 8 potong, tapi menurutku jadi 6 potong ini sudah pas ukurannya. Ambil satu bagian adonan, kemudian bentuk menjadi bulatan. Cukup dibulatkan biasa saja ya teman-teman, tidak perlu terlalu bulat yang mulus gitu atau seperti bikin donat. Ini tuh dibulatin biasa aja, kira-kira bentuknya seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini, kemudian adonannya aku celupkan ke dalam minyak goreng. Kemudian disimpan di dalam wadah ya. Dan lakukan sampai semua adonan ini selesai. Dibulatkan semuanya, kemudian tidak lupa dicelupkan ke dalam minyak goreng ya. Nah, disimpan ke dalam wadah seperti ini ya, teman-teman. Kalau sudah selesai dibulatkan dan dibaluri dengan minyak goreng semuanya, kemudian adonan ini akan aku tutup menggunakan lap. Ini aku tutup dan aku diamkan selama kurang lebih 2-3 jam. Setelah 2-3 jam, adonannya sudah siap dilanjutkan ke step berikutnya. Ambil satu adonan, kemudian digilas menggunakan rolling pin. Ini digilas sampai benar-benar menjadi tipis dan pipih ya teman-teman. Boleh gunakan alat apa saja yang ada di rumah atau yang kalian punya. Yang penting adonannya digilas dipipihkan setipis mungkin. Aku sudah siapkan margarin yang sudah dilelehkan, ini secukupnya aja. Kemudian oleskan margarin ke seluruh permukaan adonan yang sudah dipipihkan.
Kemudian akan aku iris atau aku potong adonannya, tetapi tidak sampai putus ya bagian pinggirnya. Nah, ini seperti di video teman-teman bisa dilihat, diiris atau dipotong cukup di bagian tengahnya aja. Cara yang seperti ini menurutku yang membuat roti Mariamnya lebih enak dan lebih berserat. Lalu ini tinggal digulung memanjang aja ya teman-teman, atau dilipat seperti ini. Aku mulai dari bagian yang paling bawah, aku gulung atau aku lipat ke bagian tengah. Kemudian lakukan hal yang sama di arah yang sebaliknya. Gulung bagian atas. Kemudian adonan ini bisa ditarik atau direntangkan sambil digulung dengan berlawanan arah. Nah, sekarang adonannya bisa dibentuk melingkar seperti ini ya. Bagian ujungnya bisa diletakkan ke bawah kemudian ditekan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik, dan lakukan sampai semuanya selesai. Setelah adonan ini selesai dibentuk semua, kemudian dipipihkan menggunakan tangan saja. Jangan pakai rolling pin ya, karena nanti teksturnya akan menjadi keras. Jadi cukup dipipihkan, ditekan-tekan menggunakan jari tangan saja seperti ini. Setelah semuanya dipipihkan, kemudian kita lanjutkan ke step berikutnya. Kemudian panggang adonan roti Mariamnya di atas teflon. Aku gunakan api kecil saja supaya matangnya lebih merata, sambil ditekan-tekan sedikit seperti ini ya. Dimasak sampai salah satu sisinya berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman. Kalau sudah kecoklatan, ini bisa dibalik dan panggang lagi sampai sisi sebaliknya berubah warna menjadi kecoklatan. Kalau kedua sisinya sudah berubah warna menjadi kecoklatan, ini sudah matang dan bisa diangkat ya teman-teman. Kemudian ulangi lagi hal yang sama ke adonan roti Mariam yang lainnya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, roti Mariam yang sudah aku panggang. Roti Mariam ini bisa langsung dimakan atau disajikan ya. Tapi kalau kalian ingin ini dijadikan stok frozen food juga boleh, disimpan di dalam freezer. Atau untuk dijadikan ide jualan juga bisa, tinggal di packing aja kemasannya yang bagus untuk jualan. Nah, biasanya aku konsumsi roti Mariam ini menggunakan susu kental manis seperti ini ya, teman-teman. Atau juga bisa diganti dengan madu. Terus aku taburin dengan keju parut secukupnya. Kalau untuk topping ini sesuai selera masing-masing aja ya, teman-teman. Nah, ini roti Mariamnya sangat menggoda dan menggugah selera banget. Gak sabar pengen cobain. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak ya. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.